Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Liha dalam acara podcast KPU Kabupaten Semarang, Bisik Lusi, Bincang Asik Pemilu dan Demokrasi. Gitu kan, harus ada tepuk tangan kan Bu? Pada acara podcast perdana ini, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial karena dari tetangga sebelah. Jadi kita impor dari tetangga sebelah. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Henry Cassandra Gultom. Ini cuma biasanya saya panggilnya Pak Nanda, begitu ya. Ya. Ini ada satu hal yang perlu kami sampaikan ke teman pemilih dulu. Jadi teman pemilih, proses podcast berjalan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 dan kami yang terlibat dalam proses podcast ini sudah vaksin lengkap dan insya Allah kami sehat. Bapak juga sehat kan ya? Insya Allah, Alhamdulillah. Bapak ini terkait berbicara kemarin Cilwakot, kan sudah selesai nih Cilwakot kemarin. Di kota Semarang itu partisipasinya menurut data itu paling tinggi di antara Cilwakot sebelumnya. Ya. Begitu. Nah, kita nanti pengen tahu kira-kira tipsnya, triknya apa saja yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang hingga partisipasi yang kemarin Cilwakot 2020 dalam kondisi mohon maaf pandemi ya. Sudah pandemi, calon tunggal lagi, di mana biasanya kalau calon tunggal di kabupaten atau kota lain itu membuat dagdikduk penyelenggara ya terkait tingkat partisipasinya. Nanti kira-kira tinggi nggak nih para pemilih pada datang nggak nih ke TPS kan begitu. Jadi kayak sebuah PR yang benar-benar luar biasa gitu kan. Nah, namun sebelum jauh membahas itu saya ingin menanyakan dulu ini Bapak itu kalau mohon maaf Pak lihat dari musiknya kayaknya Bapak bukan asli kota Semarang ya? Saya Afrika Kulon. Afrika Kulon itu mana Pak? Enggak, saya kebetulan orang Batak yang kemudian dilahirkan di Palembang, kemudian lahir besar di Palembang dan di Jakarta, lalu kemudian akhirnya kuliah S1, S2 dan insya Allah ini S3-nya semoga kuat di Universitas Diponegoro Semarang. Jadi sampai Semarang sendiri pun itu adalah sebuah karena UMPTN ya, dulu kan kita kan gara-gara UMPTN itu atau SPMB, saya nggak tahu namanya sekarang itu apa. Oke Bapak, bisa cerita Pak tadi kembali ke topik ya Pak, bagaimana sih kemarin tipsnya, triknya apa yang sudah dilakukan oleh Kota Semarang hingga mencapai tingkat partisipasi yang tinggi dibandingkan Cilwakot sebelumnya. Ya, baik, terima kasih Mbak Leha. Jadi mungkin kan kita mengawalinya dengan fenomena bahwa di Semarang di sebelumnya kan ada, kalau nggak salah ada tiga kali Cilwakot ya, pemilihan secara langsung 2005, 2010 dan 2015. Iya betul. Ketika 2005 waktu itu kalau nggak salah ada 4 pasangan calon dengan partisipasi sekitar 66%. Lalu 2010 ada 5 pasangan calon dengan kurang lebih 60%. Ini ada angka desimal tadi saya dijelaskan aja. 60%. Lalu kemudian di 2015 dengan 3 pasangan calon itu ada 65%. Nah, kemarin tentunya kita tidak ada yang pernah memprediksi bahwa COVID-19 juga akan datang ke muka bumi ini ya. Kabupaten Semarang juga sudah menjalankan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan menuju ke opsi plan A adalah 23 September 2020 kan. Waktu itu kan akhirnya pandemi dan kita juga berusaha untuk menemukan cara bagaimana melaksanakan sisa kegiatan atau kemudian kelanjutan dari kegiatan yang sudah ada. Kalau nggak salah waktu itu kan kita benar-benar ditunda waktu mau pelantikan PPS ya. PPS dong. Oh iya. Dan PPK udah dilantik. Masih proses jadi perekrutan PPS. 23 Maret 2020 itu saatnya kita hari PPS. Minggu, saya ingat betul, itu harusnya kita melakukan pelantikan PPS, namun kalau nggak salah malamnya
ada SK 179 Ya. yang terbit malam-malam itu, yang menyatakan Terbit kok bahwa malam ya Pak ya? Nggak iya, fajar ya? harusnya terbitkan fajar Iya. ya. Ya, ya itulah uniknya di penyelenggara. Terbitnya Dan bisa kapan aja. terbit bisa kapan aja, aman. Nah, terus kemudian kan akhirnya kan kita juga berusaha untuk, sebenarnya ekspektasinya bukan untuk kemudian menaikkan, tetapi ekspektasinya adalah bagaimana kemudian menyebarkan informasi kepada masyarakat, tetapi juga kita tetap bisa sesuai dengan protokol kesehatan. Saya kira dari zaman saya kuliah dulu, saya nggak tahu kalau teman-teman yang sekarang ya, tapi zaman kuliah dulu kita juga udah kenal Skype, ya, kita udah menggunakan berbagai macam mekanisme untuk berkomunikasi secara virtual, tapi kan memang kita nggak pernah pakai fasilitas Google Meet juga saya kira udah ada dari kapan tahu. Nah, namun ini kan hal yang bisa dibilang sangat baru untuk kemudian dijadikan sebuah ujung tombak gitu ya untuk menyampaikan informasi. Nah, namun setelah hasil berdiskusi juga tentunya kita meminta pendapat dari berbagai stakeholder yang lain, bagaimana terus kemudian kita bisa menyampaikan informasi dengan aman tadi. Dan akhirnya kita menemukan resolusi, ya udah kita maksimalin ke semuanya ke hal-hal yang berbau digital aja. Nah, alhamdulillah ternyata memang hal-hal yang berbau digital itu membawa impact bukan hanya sekedar menyelamatkan Silwakot Semarang 2020, tapi juga akhirnya menaikkan partisipasi menjadi tertinggi sepanjang sejarah. Walaupun itu cuman hampir mau 69%, tetapi untuk pilkada dengan satu pasangan calon dan juga di tengah COVID-19 saya kira itu sudah luar biasa, Pak. Ya. Jadi, tadi kan secara garis besar penggunaan media digital ya, Pak ya. Nah, saya ingin tahu nih Pak, kalau menurut Bapak sendiri, media digital itu apa sih? Dan yang termasuk di dalam media digital itu apa aja? Gitu? Ya, media digital itu kan sebenarnya adalah media yang kemudian berbasis pada, mungkin bisa dibilang alat-alat elektronik gitu ya. Jadi, itu kan kalau kita bicara mengenai media digital sebagai alat ya maksud saya. Tapi kan kalau kemudian kita bicara mengenai definisi secara penggunaan media digital ini kan merupakan salah satu media yang kemudian dikembangkan dengan adanya perkembangan internet juga tentunya. Saya kira kan perkembangan internet juga mendukung adanya perkembangan media digital untuk kemudian menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran-saluran elektronik. Gitu. Kalau saya kira mungkin kalau nanti teman-teman misalnya apa yang saya sampaikan ada salah bisa tulis juga di kolom komentar, silahkan direspon. Ini salah nih ini. Ya kan ya, ini menurut Bapak, ya, kan, bukan teori ya kan Pak. Boleh nggak makanya. Iya, kan? Itu menurut Bapak pasti ya benarnya menurut Bapak. Jadi kalau ini. Menurut saya itu media digital ada dua, ada media digital internet sama non internet. Kalau non internet itu berarti kita bicara ya baliho, lalu kemudian televisi itu kan juga media digital ya makanya. Lalu kemudian apa namanya kanal-kanal radio gitu saya kira masuk dalam media-media digital. Lalu kemudian kalau kita bicara yang internet ya berarti kalau tidak mau di situ ada website, dan juga yang paling fenomenal sekarang ini adalah sosial media. Kurang lebihnya mungkin begitu. Iya, medsos ya Pak ya. Medsos. Oke Pak, kalau ini Pak saya jadi pengen tahu nih. Tadi kan Bapak menyebutkan media sosial ya. Bapak secara pribadi itu menggunakan medsos kan Pak? Ya, saya menggunakan medsos. Atas nama akun pribadi ya? Atas nama @nandagueltom bisa dicari. Ya itu apa aja itu Pak? Kalau kemarin kan saya, mohon maaf ini Pak, kita ngepoinnya di IG-nya gitu loh. Jadi foto yang ada di belakang ini juga saya ambil itu dari IG-nya gitu kan. Jadi ya karena memang kan sudah menggunakan media sosial dari sebelum di KPU juga ya. Cuman memang kemarin itu saya itu dulu tuh pernah terinspirasi sama salah satu produk minuman. Minuman awalnya. Itu saya ingat banget, dia mungkin karena saya orang marketing ya, jadi dia bikin promosi itu waktu itu di kantin-kantin kampus dengan menggunakan quote-quote romantis-romantis receh gitu. Lalu kemudian dia menggunakan titik-titik, tapi kemudian ad-nya itu namanya semuanya disamakan. Gitu. Nah dari situ itu saya kemudian berupaya untuk semua nama akun media sosial itu ya saya samakan. Jadi ya kalau mau cari di Instagram, di Facebook, di YouTube sama ya Pak ya. Lalu kemudian di Twitter itu sama, yang pakainya Nanda Gueltom kalau saya kebetulan gitu loh. Dan itu pun akhirnya kita aplikasikan di KPU Kota Semarang. Jadi ya udah
kita pakainya udah langsung add satu add aja, logo-logo dari sosial medianya, lalu kemudian satu nama di bawah. Ini sebenarnya untuk memudahkan identifikasi dari para para pencari ya, para Iya. pencari, sehingga kalau mau cari itu ya udah cari satu nama itu aja, nanti itu sudah akan sampai ke seluruh kanal yang memang relevan. Terus kalau menurut Bapak nih di era sekarang seberapa penting sih penggunaan media digital ataupun dalam lebih khususnya medsos untuk pribadi? Kalau menurut saya sih sampai hari ini itu kalau untuk pribadi itu belum sampai dalam tahap yang itu sangat-sangat vital menurut saya. Itu kenapa kemudian kayaknya saya juga kalau posting ya jarang-jarang aja sebisanya aja, Iya. secukupnya aja, karena memang eh, ya itu karena namanya media sosial dan itu sifatnya pribadi kan ya terserah lah kita mau posting apa aja ya, karena memang tujuan awalnya adalah lebih untuk kemudian kita bersosialisasi dengan kawan-kawan atau kemudian saudara atau kemudian rekan-rekan kerja atau kemudian rekan-rekan di masa lampau untuk kemudian saling saling mengetahui sedang apa dan di mana ya, bagaimana, nah, makanya begitu ya. Ini kan untuk memudahkan dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang kebutuhannya sih belum terlalu urgent kalau untuk pribadi ya mana. Tetapi kalau kita bicara dalam tataran kelembagaan atau kemudian itu outlet atau kemudian itu perusahaan yang itu emang berhubungan dengan orang banyak, media sosial menjadi sangat vital perannya sekarang ini. Kenapa? Karena hari ini pasangan terdekat kita itu adalah handphone kita masing-masing, ya kan? Saya kira Iya. Bu Liha juga memegang handphonenya jauh lebih lama daripada memegang yang lain ya. Saya kira maksudnya Iya. ya. Bahkan Sama ketika Pak. Bapak saya juga kira begitu ya? semua juga begitu ya sekarang ini kan. Ya namanya handphone Pak. Hand itu di tangan. Lah iya Pak. kan gampang nih. Kalau kaki kan Iya. footphone kan gampang. Iya. Nah, maksudnya itu kan kita Iya, melakukannya iya. itu kan Iya. eh, ketika kita mau tidur gampang. Iya. Maksudnya kita selalu kemudian sekarang ini ya budayanya. Iya. Ini bukan soal salah atau enggak, tapi menurut saya sekarang ini kan budayanya kan juga seperti itu. Sehingga dengan asumsi saya tadi, sekali lagi ini asumsi ya, jadi belum tentu. Ini baru hipotesa. Belum dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang lebih komprehensif. Jadi dengan kemudian menggunakan hipotesis itu berarti memang mau tidak mau yang tadi saya sebutkan satuan kerja, lembaga, perusahaan atau outlet itu benar-benar harus memaksimalkan sosial media untuk menyampaikan atau untuk merespon sebenarnya apa sih yang dibutuhkan pasar hari ini dan seperti itu. Baik Bapak. Nah, sekarang masuk ke pemilihan Pak kemarin. Ya, pemilihan serentak kemarin. Nah, apa saja sih penggunaan media digital di Kota Semarang kemarin terkait tahapan Pilwakot kemarin? Oke. Iya. Ya, jadi kalau kita di Semarang kemarin tentunya kita kan banyak banget agenda sosialisasi sebenarnya. Dan agenda sosialisasi pada tahapan-tahapan yang berjalan. Jadi bukan hanya sosialisasi secara umum, tapi sosialisasi tahapan. Dan itu kan harus kita cari alternatif ya. Kira-kira ini mau digimanain kan nih kegiatan. Akhirnya kemarin kita memaksimalkan sosialisasi melalui media digital non internet juga. Jadi kita bikin semua sosialisasi mengenai tahapan itu melalui konten video. Kita bikin beberapa konten video termasuk mengenai konten video soal simulasi pemungutan dan penghitungan suara di tengah pandemi COVID-19 gampangannya. Itu juga kita bikin kontennya. Tujuan utamanya adalah karena saat itu kan nggak memungkinkan ya kita melakukan bintek secara kuantitatif ya. Kuantitatif banyak banget ya, berkali-kali kan nggak mungkin. Jadi kita berharap dengan kemudian pakai konten itu akan lebih memudahkan orang untuk menerima informasi kan begitu. Sekaligus juga sebenarnya harapan kita adalah dengan mereka hanya bertatap muka dengan satu konten saja, otomatis itu tidak terjadi degradasi informasi. Bahasanya kok berat-berat. Iya, nggak apa-apa Pak. Sok-sokan pinter padahal bodoh. S3, Pak. Enggak. Aman. Terus. Ya, jadi apa tadi kan Pak. Apa namanya soal media digital non internet itu kita banyak banget bikin konten-konten video. Selain itu kita juga
mm, um, bikin beberapa webinar-webinar sih ya. Kita bikin webinar-webinar di kecamatan, juga kita bikin, lalu kemudian kita bikin semua hal itu ya berbau virtual ya, mau tidak mau ya. Kita juga bikin election fest kita virtual, yang waktu kemarin ada Gigi ya virtual, lalu kemudian kita bikin wayangan virtual, itu saya juga nggak tahu kalau suruh ngulangin lagi rasanya gimana ya. Karena emang sulit banget kan galangannya. Buat teman-teman seniman tentunya karena kan susah ya berekspresi tapi nggak ada yang melihat nonton gitu ya ya. galangannya. Mereka kan harus berekspresi pada yang nonton. Itu kan kita ada Sujiwo Tejo juga, lalu kemudian ada beberapa kegiatan jalan sehat ya kalau nggak salah, itu yang akhirnya kita nggak jadi kita laksanakan. Kita bikin waktu itu KPU Kota Semarang virtual bike ya. Jadi kita pakai aplikasi Strava, Relief, lalu kemudian ada Endomondo juga terus apa aplikasi-aplikasi mengenai olahraga lah. Jadi orang kemudian mengikuti kegiatan, lalu kemudian mereka merekam aktivitas mereka, lalu kemudian diupload di sana, disesuaikan dengan waktu itu. Kalau nggak salah, kalau NKPU virtual bike itu ada jarak 9, 12, sama 20 yang melambangkan tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan dari Silwakot. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Ya, dan semua aktivitas itu kita dokumentasikan dan kita publikasikan tentunya di sosial media kita. Karena memang sosial media itu menjadi hari ini tuh jadi mukanya instansi dan lembaga ya. Oke, jadi ini bukan apa ya, kalau tadi saya bisa sampaikan secara konkret itu lomba sepeda begitu ya. Lomba sepeda. Nah ini bukan karena Bapak juga hobi goes kan Pak? Enggak sih waktu itu, cuman karena sebenarnya kita ngelihat ini tuh dari beberapa referensi-referensi di luar sih Mbak. Kita lihat kan di beberapa negara akhirnya kan juga tetap menyelenggarakan beberapa kompetisi yang kemudian akhirnya mereka memaksimalkan media-media digital tadi. Kita tetap ATM sih, tetap amati, tiru, dan modifikasi. Dan waktu itu kayaknya kita yang pertama ya kayak di Indonesia yang bikin. Betul, saya tertarik sekali Pak, mau tanya lebih lanjut tentang ini Pak. Festival Bike ya? Virtual bike. Virtual bike. Nah, virtual bike tadi kan ada 9 jarak berarti ya, 9 dan 20. Itu 9 itu 9 kilo. 9 kilo. Lalu 12 kilo dan 20 kilo. 20 kilo. Nah, untuk pesertanya itu bebas. Pesertanya bebas, siapa aja boleh. Lalu kemudian selama mereka mengikuti regulasi ya, jadi mereka sudah follow sosial media kita. Mereka syaratnya begitu ya Pak ya. Begitu. Jadi kita juga menyelipkan gimmick-gimmicknya itu untuk agar mereka itu jadi tahu sosmednya mereka KPU juga jadi keep in ya. touch with our sosmed. Jadi mereka juga lebih gampang. Jadi kan ini kan nggak secara tidak langsung kan memaksa mereka untuk kemudian you follow lah akun kita, jadi you bisa lihat paling tidak arahnya. Gitu ya. Itu algoritma kita ciptakan lah ceritanya. Tapi begitu. Itu strategi yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Semoga sih sebenarnya. Dan itu ketika saya masih penasaran sistemnya Pak. Kan itu 9 kilo, 12 kilo, 20 kilo. Nah itu dalam waktu yang bersamaan atau berbeda tiap jarak Pak? Jadi mereka itu bebas menentukan waktu selama itu dilakukan di hari itu. Jadi itu kan, jadi modelnya pakai aplikasi misalnya let's say Strava. Jadi kita hanya tinggal on Strava kita, kita record Strava kita, and then ya kita naik sepeda kita itu gampangannya terus kemudian sampai di titik tertentu. Oh ya mereka juga kita minta untuk berfoto di beberapa spot yang kemudian itu menjadi tanda bahwa dia itu sudah mengikuti virtual bike. Waktu itu kalau nggak salah ada Kota Lama, ada beberapa ornamen-ornamen Semarang lah yang kita libatkan sebagai titik poinnya. Titik poin dari checkpointnya. Berarti harus memang ada beberapa tempat yang menjadi. Ya mereka di landmarknya Semarang ya, mereka foto, lalu kemudian dari foto itu kan soalnya ada kayak semacam pin up kita ya, ada penanda bahwa itu dia itu menjadi peserta KPU Kota Semarang virtual bike. Jadi kan orangnya juga ketahuan, jadi nggak dijokiin kan, oh ini orangnya gitu. Sama. Mereka juga dapat jersey kok, mereka dapat baju yang dipakai sama. Dan pengundiannya kan kalau nggak salah 3 hari setelah acara
Karena kan kita menunggu ada Oh, orang yang baru upload. Mereka harus ngupload data oh dulu. berarti harus diupload Iya, gitu ya. datanya harus diupload. Kita akan kemudian mendata dari uploadan mereka. Karena di uploadan mereka itu mereka juga mencantumkan nomor registrasi juga. Berarti ketika misal Hmm. saya peserta, mulai dari start, Mm-mm. sudah pakai aplikasi nih. Mm-mm. Nah, terus saya misalnya milih di 12 kilometer. Mm-mm. Nah, ketika misal nih, mungkin capek atau apa, saya berpindah. Jadi naik mobil, itu kelihatan nggak itu, Pak? Kalau di aplikasi ketahuan, Mbak. Oh, begitu. Berarti memang benar-benar nggak bisa nyolong gitu Iya. ya, Pak ya? Karena kalau di aplikasi itu kan ketahuan dari tingkat kecepatan. Sepeda itu kan ketahuan tuh kecepatannya Mm, berapa. mm. Jadi kalau misalnya ini, Pak, itu kan waktunya tidak dibatasi ya? Mm-mm. Enggak. Enggak. Berarti nggak dibatasi. Jadi cuma 1 hari. Jadi di hari di mana waktu itu kalau nggak salah bulan, saya agak lupa bulan, tapi di 1 hari aja. Jadi misal saya ambil yang tadi 12 kilo, mau berapa jam pun nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh. Oh, berarti kalau misalnya ada kendala teknis, ban bocor atau apa Nggak itu masalah. nggak masalah Ya, ya? karena Jadi nanti nggak terbatasi jam Ya, ya? karena ketika di aplikasi itu dia tidak menghitung kapan kamu saving your activity, tapi dia akan lihat kapan kamu start your activity. Kan Oh, begitu. begitu. Nah, selama kemudian dia itu diakhiri masih di hari yang sama di sampai 23.59, maka itu akan ke-save. Dan sebelumnya peserta kan juga kita minta untuk mengambil respect. Respect itu kan kayak jersey, nomor pendaftaran, registrasi ulang dan lain sebagainya. Wah, luar biasa Kurang sekali lebih ya begitu. ini. Inovasinya bagus Ya, sekali. coba-coba sih sebenarnya, cuman kalau nggak kita coba, ya bagaimana kita tahu kan begitu. Karena kami yakin bahwa insya Allah hari ini pandemi pasti akan semakin membaik lah ya. Bentar lagi kita akan mengalami endemi. Amin, Tapi amin. kebutuhan terhadap penggunaan, pemahaman, dan pengelolaan media digital itu saya kira kan sekarang menjadi sebuah keniscayaan. Sebuah hal yang tidak mungkin akan bisa kita hindari sampai kapanpun. Selama saya kira perkembangan internet itu ada ya. Jadi pasti akan selalu ada. Oleh karena itu menurut saya memang uh, kenapa nggak kita mulai dari sekarang untuk kemudian mencoba untuk mencari inovasi-inovasi tentunya sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku ya, mengenai bagaimana kita bisa juga menyebarluaskan informasi dengan berbagai macam metode. Jadi tidak hanya dengan tatap muka dan ceramah, tapi juga mungkin lewat kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan budaya atau kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan entertainment atau juga dengan olahraga. Oke, Gitu, Mbak. baik, Pak. Jadi ketika kemarin sudah terlaksana nih, Pak, kan awalnya kan tidak ada bayangan bahwa kita akan mengalami pandemi dan akhirnya Kota Semarang itu memutuskan untuk lebih menggunakan media digital dalam setiap kegiatan ya, Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak nih, ketika sudah mengalami proses tersebut, seberapa efektif sih Pak penggunaan media digital pada tahapan pemilihan? Ya, begini, seberapa efektif atau tidak, saya kira itu membutuhkan pengukuran yang lebih konkret. Namun, dalam situasi kemarin, tidak bisa dipungkiri bahwa media digital itu memegang peranan yang sangat krusial di dalam, tidak hanya sebagai kemudian media informasi saja, tetapi kemudian media untuk mewartakan saja, tetapi menjadi media informasi. Karena mau tidak mau, kemarin kita sangat akrab dengan yang namanya streaming. Ya. Yes, ketika kita mengadakan rapat pleno dan lain sebagainya, kita harus melakukan streaming dan segala macam. Dan mau tidak mau juga, kalau kemudian Mbak Liha memperhatikan di internet, hari gini itu banyak banget orang yang kemudian mereka itu menjadi macam vlogger gitu. Iya. Ya kan? Itu kan kira kan merupakan salah satu dampak dari adanya pandemi juga kan. Nah, kenapa kemudian saya bilang bahwa di pemilihan serentak 2020 memiliki peranan yang sangat penting, karena waktu itu kalau tidak salah teman-teman para peserta pun juga diminta untuk memaksimalkan media digital sebagai media informasi kepada calon pemilihnya kan, kalau nggak salah seperti itu, melalui Zoom meeting lah, atau kemudian kalau nggak salah itu rapat akbarnya kan pakai beberapa tempat, nanti mereka harus ngadain Zoom, dikumpulkan di tempat masing-masing. Karena kan biasanya rapat akbar kan ngumpulin orang ribuan sampai puluhan ribu kan begitu. Nah, jadi dari situ pun kita juga bisa tahu bahwa media digital khususnya itu memegang peranan yang sangat penting.
Nah, bagaimana kemudian ke depan? Tentunya saya kira ke depan ini media digital dan juga media sosial juga akan semakin menjadi sebuah kebutuhan yang luar biasa. Tidak hanya di dalam berkehidupan, tapi juga di dalam dunia politik dan kepemiluan. Kenapa? Karena eh, sisi positifnya ya, sisi positifnya dari media digital dan media sosial itu adalah, khususnya media digital ya, Iya. itu kita bisa melakukan perjalanan dinas dengan tempo sesingkat-singkatnya. Pagi misalnya Mbak Liha ngisi Zoom meeting di Makassar, Iya. sore ngisi webinar di Medan. Itu kan cepet banget kan Iya, ngomongnya? cepat ya Pak. Cepet banget ya ngomongnya. Padahal posisinya di rumah ya Pak. Padahal posisinya di Semarang kan begitu. Itu tadi kan salah satu kelebihan dari Iya. adanya media digital. Jadi ada sekat-sekat pembatas yang itu bisa dihilangkan, gampang. Terutama juga berhubungan dengan informasi. Kurang lebih seperti Iya, itu. mempersingkat waktu begitu Mempersingkat juga ya waktu Pak ya. juga. Oke, kalau itu kan plusnya Pak. Ya. Kalau minusnya Pak, Kalau minus kemarin yang ya, sudah dialami. Jadi yang menarik adalah kita semua lahir dalam eh, kecepatan, kita semua lahir dalam masa di mana media digital, internet itu berkembang dengan sangat luas. Dulu, saya nggak tahu Mbak Liha, dulu kita mengalami di mana sebelum ada handphone ya, pakai pager. Saya nggak tahu Iya. ya kalau teman-teman yang lain itu ngalamin pager atau enggak. Which is kita harus telepon dulu Itu ke, kalangan tertentu Pak pagernya itu iya, yang maksudnya punya. itu Iya, masih belum apa ya. setelah telepon itu kan ada Mm-mm. telegram, lalu kemudian ada Iya. pager kan. Nah, Iya. ada pager itu kan kita harus telepon dulu ke penyedia untuk menyampaikan pesan yang nanti kemudian pesan itu akan dikirimkan ke pager kan, gampang. Lalu belum sempat kita bisa ada di situ sudah ada jaringan, hmm, bukan bukan GSM ya, dulu tuh saya lupa. Dulu tuh adanya itu handphone cuma Motorola doang, gede banget Bu, segini Yang gampangannya. handphone besar gitu Handphonenya gede ya. banget gampangannya itu. Itu kalau ketimpa kaki kayaknya patah kayak itu, jadi Lumayan kaki itu. gede banget, berat Ya, gampangannya. ya itu berat Pak. Saya Berat. pernah ngalami megang itu Pak. Terus kemudian itu kita belum sempat Semuanya semua punya, merasakan, iya. udah kena ke GSM. Iya. GSM dulu ada Motorola T10, T27, sorry, Ericsson ya dulu, bukan Sony. Ericsson, Dulu ya. belum ada Sony. Belum ada kata Sony-nya ya. Karena Baru Sony juga Ericsson. produksi sendiri ya, Mas. Mm-mm. Jadi itu aja saya kira belum semuanya merasakan, tahu-tahu udah kena gemerlap Iya. dari yang namanya Nokia yang sudah layarnya udah gede, udah bisa ngelihat apa namanya itu gambar-gambar, udah ada nada-nada polifonik dan lain sebagainya. Belum sempat semuanya itu sudah kemudian masuk lah ya teknologi-teknologi yang lebih dahsyat, ada BlackBerry dan minyak kayu putih untuk membersihkan trackballnya, gampangannya. Lalu kemudian belum sempat semuanya merasakan, udah bergeser lagi ke Android dan Ini juga kayaknya ada Bapak iPhone. termasuk orang yang merasakan di tiap ini ya Pak ya, keluaran baru gitu. Bukan, ya. maksudnya itu sebenarnya yang dari poin ini Sampai adalah hafal gitu ya. kita itu sebenarnya jadi saya orang yang sangat percaya bahwa berdirinya seseorang itu kan harus ada proses dan progres di dalamnya. Betul. Nah, yang saya maksudkan adalah sebagian besar dari kita itu, termasuk saya mungkin belum sempat selesai di dalam proses dan progres, tetapi kemajuan itu sudah ada yang baru, sudah ada lebih depan. Sehingga akhirnya problematikanya adalah bagaimana kemudian kita bisa terus mengedukasi masyarakat untuk bisa menggunakan media digital itu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Pun itu berkaitan dengan kepemiluan. Jadi kita sangat berharap bahwa apa yang kita lakukan, maksudnya apa yang Mbak Liha dan juga teman-teman dari KPU yang lain itu juga lakukan untuk kemudian memaksimalkan media digital, itu juga bisa dimaknai sebagai sisi positif oleh masyarakat. Jadi hari kemarin kan soalnya yang menjadi salah satu penyebab mungkin ada beberapa mispersepsi di beberapa wilayah, kalau di Kabupaten Semarang sama Kota Semarang sih enggak, kan karena banyak berita hoax ya misalnya. Nah, berita hoax ini kan bisa cepat tersebar kan gara-gara ada media sosial dan media digital, gampangannya kan begitu. Karena belum sempat ada klarifikasi, belum sempat ada tabayun, ada proses pencarian informasi lebih lanjut, karena ini kayaknya ini bener nih, ini harus kita sebarin nih.
Nah, hoax-hoax itu kan juga itu kan sebagai dampak negatif dari adanya media sosial dan media digital. Maka dari itu, saya tadi menyampaikan bagaimana kemudian tantangan terbesar dari penyelenggara pemilu ketika hendak memaksimalkan media digital adalah bagaimana kemudian mengedukasi diri sendiri, mengedukasi teman-teman di sekitar, dan juga mengedukasi keluarga dan juga penyelenggara pemilu di bawahnya untuk kemudian bisa dengan lebih bijak, lebih arif dalam menggunakan media digital dan juga memaksimalkannya. Oke, Begitu Bapak. mungkin Mbak Liha. Baik, penjelasannya panjang kali lebar ya. Ngos-ngosan. Sampai ngos-ngosan ya, Pak. Enggak sih, bercanda. Masih puasa toh Pak, kuat toh puasanya, Alhamdulillah saya iya, kuat, mohon masih doanya. kuat kan. Dan nanti kalau ada kopi di sini nggak enak Iya, gitu betul. loh Pak. Jangan. Iya. Nanti saya tergoda. Lalu begini Pak, berhubungan dengan kalau kita hubungkan dengan pemilu nanti di 2024 ya. Kalau menurut Bapak yang banyak dibicarakan di luar tentang digitalisasi pemilu, kan itu yang seperti apa sih Pak? Ya, jadi mungkin begini. Hari ini itu kan kalau nggak salah sudah ada beberapa sistem informasi yang digunakan oleh KPU Republik Indonesia ya. Mulai dari hal-hal yang berhubungan dengan parpol, logistik, inventaris barang, sampai juga data pemilih, ya kan, gampangannya kan. Sampai juga pengelolaan dana kampanye kan juga sudah pakai aplikasi. Nah, kedepannya yang mungkin ya, sekali lagi kan ini kewenangannya sebenarnya di teman-teman KPU Republik Indonesia, tetapi mungkin memaknai digitalisasi pemilu adalah bagaimana kemudian arsip ya, kemudian data-data yang penting itu juga akhirnya mungkin bergeser menjadi paperless ya, karena dengan begitu juga akan jauh lebih aman, jauh lebih tidak kena banjir gitu misalnya atau rayap dan lain sebagainya, dan kemudian itu jadi lebih long term ya, lebih dalam jangka panjang. Yang kedua mungkin digitalisasi pemilu yang dimaksud adalah media-media dalam menyampaikan informasinya, mungkin begitu. Kita lihat sendiri kan kalau nggak salah hari ini KPU RI di sosial medianya aja sangat getol dan sangat gencar, termasuk juga bikin-bikin podcast sebagai upaya untuk menyampaikan informasi. Dan mungkin juga digitalisasi yang terakhir juga selain tadi ada sistem informasi dan juga media sosialisasi, yang paling mungkin ya saya kira ya, yang paling mungkin adalah bagaimana kemudian pendidikan politiknya juga lewat media digital. Ya. Karena saya sih belum menangkap apakah mungkin nanti pemilu dilakukan secara digital atau tidak ya. Saya sih sejauh ini sih belum melihat, dan saya kira itu bukan ranah dan wewenang kita juga. Iya betul. Untuk berpendapat soal itu. Iya Pak. Kalau ini Pak, terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Siap. Adakah ide atau inovasi yang mungkin terbersit dalam benak Bapak terkait kegiatan sosialisasi yang melibatkan atau menggunakan media digital untuk lebihnya sasarannya jelas peningkatan partisipasi untuk pemilu 2024 nanti? Ya, kalau ide, ya silakan. Saya kira apa yang kemarin kita lakukan itu boleh kok dicontoh sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang lain ada yang mau untuk melakukannya, saya kira juga boleh-boleh aja. Cuman hari ini itu memang mau tidak mau itu aktivasi terhadap media sosial itu memang harus luar biasa. Lalu kemudian ke depan pasti kita juga mendorong. Saya ingat banget dulu pernah ngobrol sama almarhum Firian. Ya, kita doakan ya semoga beliau juga diterima di sisinya dan di lapangan kuburnya, karena beliau ini orang yang sangat, saya sering banget ngobrol-ngobrol soal media digital dengan Pak Firian ini. Waktu itu juga bagaimana kemudian kalau bahasa di kampus itu ada namanya webometrik atau apa ya, jadi sejauh mana website dan email yang nempel ke website itu digunakan. Itu saya kira juga ke depan perlu didorong. Jadi saya nggak tahu, misalnya saya itu ada nandagueltom@kpu.go.id. Saya nggak tahu Mbak Liha nama emailnya di KPU apa gampangannya. Nah itu harapannya adalah ke depan, ayo dong itu digunakan sehingga akhirnya juga kita juga jadi lebih sering mengakses website KPU. Yang kedua tentunya semua hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yang sifatnya tatap muka itu saya kira bisa dilakukan juga secara digital, virtual gampangannya, virtual. Dan hari ini kan saya kira kan semua orang juga tidak bermasalah juga lah dengan kuota internet ya. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana kemudian
yang saya kira bisa dicontoh ya menurut saya, karena menurut saya itu ini penting sekali, bagaimana kemudian semua bimbingan teknis itu divideokan. Iya. Jadi bisa apa namanya kita putar ulang. Jadi ya buat Kalau belajar perlu, juga lebih kalau ini ya perlu Pak ya. dibikin konten yang lebih kekinian gitu, misalnya dengan dibikin kayak semacam komik gitu, dibikin kayak grafiknya. Saya tuh kemarin sempat ngomong ada komik kepemiluan, kayak bagus tuh buat anak-anak yang pemula kan begitu. Terus kemudian bimbingan teknisnya itu benar-benar dibikin kayak skema yang lebih real, sehingga nantinya ketika kita harus menyampaikan ini ke siapapun, itu tidak ada yang namanya mispersepsi atau ada degradasi informasi di sana. Jadi ketika misalnya saya mau nyampaikan informasi ke Mbak Liha atau ke kawan-kawan yang lain, kan saya hanya tinggal, ini Mbak ada videonya, silakan ditonton. Kan begitu kan, maksudnya itu kan jauh lebih mudah daripada kemudian harus hanya menjelaskan saja. Dengan begitu kan, kalau cuma menjelaskan ke 1, 2, 3 orang kan oke lah, mudah. Tapi kalau kayak kemarin ada 24.129 orang KPPS yang harus kita jelaskan, itu kayaknya saya tipes Mbak. Kalau saya harus melakukannya sendirian. Kalau tatap muka ya Pak ya. Tatap muka. Jadi saya kira tuh harapannya adalah dengan adanya kemudian digitalisasi terhadap media-media informasi terkait tentang kepemiluan dan tahapan, saya kira akan memudahkan kita untuk meningkatkan pemahaman yang kemudian nanti berujung pada peningkatan partisipasi politik di pemilu serentak dan pemilihan serentak 2024. Oke gitu Bapak. Oke baik Bapak. Sangat luar biasa penjelasan dari Pak Nanda. Satu hal mungkin Pak sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan kepada teman pemilih? Halo teman pemilih Kabupaten Semarang. Enggak lah, ini kan ditonton oleh seluruh orang ya. Mungkin buat seluruh teman-teman baik yang penyelenggara ataupun non penyelenggara, saya Nanda Gultom, dan saya juga masih belajar pada semua orang termasuk Mbak Liha. Mari sama-sama kita terus mengembangkan semua upaya, semua ide dan juga alternatif-alternatif yang tentunya tetap dalam koridor perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian bersama-sama meningkatkan tidak hanya kuantitas dari partisipasi tetapi juga kualitas dari partisipasi politik di pemilu dan pemilihan serentak 2024. Jadi, yuk mari sama-sama kita sukseskan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Oke, baik. Gitu ya? Untuk teman pemilih, jangan lupa like and subscribe YouTube KPU Kabupaten Semarang, bisa langsung dibuka saja, nanti akan langsung keluar. Dan jangan lupa simak terus acara-acara KPU Kabupaten Semarang yang nantinya akan lebih banyak lagi. Mantap. Nah, keren ini acara yang sangat keren nih, bibir lu. Oh bibir sih Pak. Cara ya? Fisik ya? Wah ini Fisik Lucy ya? Saya ingat yang Kota Semarang ini. Kan bibir Ayu ya? Ini Fisik Lucy, oke. Maaf, sekalian promosi, jangan lupa ya, di like ya. Bibir Ayu ya kalau Kota Semarang ya. Nggak apa-apa Pak, promosi nggak apa-apa, boleh. Kan setelah bibir Ayu ada lumpia gitu kan. Bisa dua-duanya jalan ya Pak? Jalan, kalau lumpia itu untuk apa? Kemarin parpol, lalu kemudian tokoh-tokoh masyarakat gitu, lalu kemudian untuk bibir Ayu itu lebih ke internal kayak. Iya, biasanya kalau promosi nanti ada fee-nya Pak. Siap. Ya. Siap. Oke, baik teman pemilih, saya terinspirasi tadi yang lombanya KPU Kota Semarang ya, virtual bag. Siap. Ada pantun penutup Pak. Wih. Ya. Pergi ke KPU Kabupaten Semarang naik sepeda. Cakep. Kita tunggu episode selanjutnya. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lihat. Terima kasih Pak Nanda.